sipil Gaza mengatakan 7 orang tewas dalam serangan Israel pada Rabu sore 2 Juli 2025, termasuk Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan Al-Sultan, istri, anak perempuan, dan menantu laki-lakinya. Pembunuhan itu memicu kecaman dari Hamas dan Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, tempat pasukan Israel bertempur untuk menghancurkan kelompok militan Palestina. Komite Penyelamatan Darurat Medis, kelompok yang mengelola rumah sakit di Indonesia, menyebut pembunuhan dokter dan keluarganya sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan tindakan ketidakadilan yang serius. Jenazah Dr. Marwan Al-Sultan dibawa ke Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza, tempat para pelayat berkumpul di sekitarnya. Putri yang selamat, Lubna Sultan, memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya di rumah sakit. في دقايق صاروخ في 16 على غرفته بالضبط في مكانه عليه بالضبط كل الدار غرفها كويسه الا غرفته هي اللي في الصاروخ فيها بالضبط استشهد فيها بابا الدكتور مروان السلطان الله يرحمه ويتقبله ماما زوجته الدكتور ذكرى نمر السلطان اختي الوحيده لميس مروان السلطان وكل حياته بس في الطب والكفاح وبس يعالج المرضى ما فيش اي مبرر لاستهدافه واستشهاده وقتل الأطباء وقتل الكوادر الطبية وحصار المستشفيات وقتل المرضى أوقفوا هذا الجنون. Operasi militer Israel menargetkan rumah sakit Indonesia pada pertengahan Mei, ketika Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan generator listrik fasilitas tersebut sengaja dihancurkan. Tim jurnalis NTV melaporkan. Israel bunuh Direktur Dokter Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Lalu bagaimana kelanjutan operasional Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang selama ini menjadi salah satu tumpuan pertolongan medis bagi warga Palestina di wilayah utara Gaza? Dan apakah betul Israel menyasar warga Palestina yang selama ini berjuang di sisi teknis dan medis? Kita akan bahas bersama narasumber Dialog Prime sore ini. Di studio kami sudah hadir Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee Mercy Indonesia, Dr. Hadiki Habib, dan juga sudah hadir pengamat Timur Tengah Smith Al-Hadar. Sementara waktu kita juga masih menunggu terhubungnya relawan kemanusiaan melalui sambungan Zoom yang sudah cukup lama tinggal di Gaza, Muhammad Husin. Terima kasih Pak Smith, terima kasih Dr. Habibi sudah hadir di NTV Prime Dialog tadi untuk menjawab pertanyaan seperti apa kelangsungan dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengingat kehilangan satu sosok sentral dalam operasional sehari-hari. Ya, mengenai kehilangan beliau ini memang sebuah kesedihan tersendiri ya, terutama bagi kita yang memang beberapa bulan terakhir ini bekerja sangat erat dengan beliau, khususnya karena sempat gencatan senjata di bulan Januari sampai Maret 2025 kemarin, dan di situ ada proses reaktivasi kembali Rumah Sakit Indonesia. Namun April dan sampai Mei terakhir ini memang terjadi pengepungan kembali, sehingga di pertengahan Mei 2025 Rumah Sakit Indonesia memang sudah dikosongkan secara total. Oke. Gitu. Jadi rumah sakitnya kosong dan beberapa peralatan medis esensial yang masih berfungsi di rumah sakit itu oleh Kementerian Kesehatan Palestina itu sudah dipindahkan ke rumah sakit lain yang masih berfungsi di area Gaza City. Oke. Jadi memang sejak Mei 2025 sudah tidak operasional kembali. Tapi alhamdulillah terakhir dilaporkan fisik bangunan memang masih utuh. Nah, beliau ini memang sempat 2 kali terusir nih selama perang Gaza ini. Pertama di bulan Desember 2024, saat itu ada pengepungan juga. Pengepungan di rumah sakit. Di rumah sakit, Dr. Marwan sempat terusir juga oleh tentara penjajah, tapi beliau tidak pernah meninggalkan Gaza Utara, gitu. Jadi begitu terusir artinya mengungsi beliau untuk sementara waktu. Tidak dapat masuk ke rumah sakit karena blokade. Oke. Jadi sekitarnya di blokade sehingga tidak bisa memberikan layanan operasional. Jadi pada saat itu rumah sakit juga tidak berfungsi. Tidak berfungsi, tidak beroperasional. Tapi beliau ini memang tidak meninggalkan base-nya, gitu ya. Dan ketika gencatan senjata, beliau kembali memimpin rumah sakit tersebut dan mereaktivasi kembali rumah sakit sampai akhirnya harus terusir kembali ketika Mei 2025, tapi lagi-lagi dia tidak meninggalkan daerah utara. Jadi dia hanya terakhir informasi ini di daerah Gaza City, itu juga masih bagian utara Gaza, bersama keluarganya. Oke, Anda mengenal sosok Dr. Marwan?
Kalau saya tentu mengenal pribadi karena memang proses reaktivasi Rumah Sakit Indonesia di bulan Januari sampai Maret 2025 itu memang kita dari tim Mercy bekerja di Gaza Utara di Rumah Sakit Indonesia bersama dengan beliau. Seperti apa sosok beliau? Bisa diceritakan? Beliau itu kan backgroundnya dokter spesialis, ya, ahli jantung, ya, jadi dan senior gitu. Jadi kalau kita di Indonesia ada dokter senior tentu dihormati gitu, dan memang cara gayanya ya seperti itu dihormati. Tapi sebagai orang Arab Palestina itu mereka punya kehangatan tersendiri gitu. Ngomongnya belak-belakan gitu ya. Kalau lagi nggak cocok dia akan bilang nggak cocok, apa adanya gitu. Tegas ya? Tegas, tapi habis itu akhirnya ngopi-ngopi lagi gitu. Jadi di Gaza itu ada suka pakai gelas-gelas kecil tuh untuk ngopi-ngopi selalu. Kalau paginya sudah diskusi debat, nanti siangnya dia akan undang untuk ngopi, itu bergantian. Jadi memang sangat sangat produktif dan hidup ya diskusi dengan beliau. Nah, beliau ini juga orang yang sangat terbuka. Jadi ketika gencatan senjata itu, Rumah Sakit Indonesia itu dibuka kembali pelayanannya, dan staf medis internasional itu diundang masuk. Jadi bukan hanya dari Indonesia, tapi ada juga dari Inggris, dari Prancis, dari Belgia, dari Spanyol, dari Kanada, dari Maroko dengan berbagai macam bendera organisasi internasional kemanusiaannya yang kemudian membuka pos di dalam Rumah Sakit Indonesia. Jadi memang rumah sakit itu digunakan untuk pelayanan kesehatan, dan yang melakukannya bukan hanya orang lokal Gaza, tapi juga komunitas internasional. Gitu. Tadi Anda sempat menyinggung karakter atau sifat dari dokter almarhum ini adalah yang setia, loyal ya, meskipun diusir tapi beliau tidak pernah meninggalkan, dan ketika rumah sakit aktif kembali, ia pun kembali berkontribusi. Ya. Dan itu bukan hal yang gampang ya, apalagi menjabat sebagai direktur yang membawahi staf-stafnya, di mana dia harus memastikan staf-stafnya bekerja. Tapi kita tahu dalam situasi perang itu kalau PNS ya gajinya nggak ngadat-ngadat gitu pasti. Tidak pernah mengeluh misalnya almarhum ketika melihat ada banyak sekali ancaman yang tidak hanya saja ditujukan kepada dirinya tapi juga keluarganya. Kalau mengeluh itu manusiawi pasti. Tapi yang kita lihat itu objektifnya adalah dia selalu datang setiap pagi untuk memulai kembali kepemimpinannya di rumah sakit. Kenapa? Karena setiap pagi kita harus morning meeting dengan beliau. Dia panggil nih. Kalau kita nggak datang, dia akan cari mana nih orangnya kok belum hadir. Gitu. Pak Smith, bagaimana Anda menilai Israel ini menyerang seorang dokter simbol kemanusiaan, apalagi di kediaman pribadinya, hingga menewaskan hampir seluruh anggota keluarganya? Ya, kebiadaban Israel di bidang ini kan, dalam hal ini kan bukan hal baru. Dari sejak awal perang itu Israel sudah menyasar semua infrastruktur sipil yang vital untuk dihancurkan. Nah, Gaza Utara khususnya di mana terdapat rumah sakit Indonesia itu kan tadinya kan dikosongkan oleh Israel, dan Israel mengusir semua orang Palestina ke selatan karena waktu itu ada rencana Israel untuk menjadikan Gaza Utara itu sebagai zona pengaman lah, buffer zone, zona penyangga. Nah, oleh karena itu untuk mencegah serangan Hamas di masa depan, dia kepingin menjadikan Gaza Utara itu wilayah pendudukan kembali, karena 2005 tuh Israel kan sudah menodai seluruh Gaza. Sekarang dia ingin kembali lagi, tapi dia hanya ingin ambil Gaza Utara. Nah, kemudian ketika gencatan senjata Israel Hamas selama 2 bulan waktu itu sampai 1 Maret itu rakyat Gaza Utara itu kembali berbondong-bondong kembali lagi ke Gaza Utara. Nah, hal ini tidak diinginkan.
Nah, tapi Ada yang menjadi alasan Zionis? pembunuhan dokter, serangan terhadap rumah sakit itu memang sengaja dilakukan Israel untuk membuat infrastruktur yang mendukung kehidupan manusia itu dihancurkan. Jadi dokter-dokter ini bukan dokter Marwan Al-Sultan, ini bukan dokter pertama. Ada beberapa waktu lalu yang dokter sangat terkenal diculik lalu dibawa kemana-mana. Oke, jadi alasannya adalah memang untuk menghilangkan objek vital supaya seperti ada semacam persenjataan secara kesehatan gitu yang kemudian mengancam hidup warga Gaza di sana. Tapi ada juga alasan yang dikemukakan bahwa adanya markas ataupun infrastruktur Hamas yang mungkin jaraknya tidak jauh dari lokasi rumah sakit Indonesia itu berada. Kalau untuk terowongan, Israel sendiri nggak tahu itu bagaimana ini. Terowongan apa? Terowongan di bawah tanah di Gaza itu kalau nggak salah, itu total panjangnya itu ada 500 km. Jadi seperti sarang laba-laba itu segala macam. Nah, Israel sendiri nggak ngerti. Dia nggak tahu itu bagaimana Jadi hanya caranya. menebak-nebak? Hanya menebak-nebak? Iya, hanya menebak-nebak. Dan oleh karena itu, karena Gaza Utara merupakan wilayah terdekat dengan Israel Selatan, maka Israel kepingin bikin zona penyangga itu di utara itu sehingga Hamas terusir. Yang kedua, dia ingin menghancurkan, membuat Gaza ini wilayah yang tidak lagi layak dihuni manusia gitu. Karena salah satu tujuan Israel itu depopulasi Gaza. Bagaimana mengusir orang-orang Gaza dari wilayah mereka, lalu diusirnya ke beberapa negara, di antaranya yang paling sering disebut itu Mesir, Yordania, dan pernah juga disebut Indonesia. Nah, yang